Hai, mau jawab pertanyaan ini ya. Udah 3 bulan Bu, dia tidak haid selama 3 bulan. Sekarang lagi menggunakan KB IUD. Nah, yang saya mau tanyakan, KB IUD-nya ini hormon atau tidak? Kalau misalnya menggunakan hormon, kemungkinan memang gangguan haid. Tapi saya bahas di sini yang tidak menggunakan hormon ya. Karena kebanyakan yang dipakai ibu-ibu ini KB IUD yang tidak menggunakan hormon. Tapi kenapa sampai tidak datang haid? Oke, kita jawab ya. Sebelumnya, teman-teman bestian dulu sama saya ya. Kalau misalnya memang ini berguna, boleh disimpan, boleh difavoritkan. Kalau misalnya kalian bingung, komentar ya. Apakah haid Anda lancar? Komentar di bawah ya. Oke, kita bahas ya. Ini saya jawab kalau IUD Anda tidak mengandung hormon ya. Anda harus lihat dulu, saya mau kaji dulu apakah Anda menyusui atau tidak ya. Ketika Bunda menyusui, maka ada peningkatan hormon prolaktin di tubuh dan biasanya memang menyebabkan tidak haid. Jadi itu tidak apa-apa ya. Tapi ketika tidak Anda menyusui, nah itu yang memang harus Bunda cek kembali ke dokter. Periksa ya, takutnya ada yang lain. Oke, itu perkara menyusui ya. Terus sekarang perkara gizi. Kita harus introspeksi diri apakah makanan kita saat ini memenuhi kebutuhan gizi atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kebutuhan, maka bisa terjadi penurunan fungsi tubuh. Nah, biasanya ini terjadi pada teman-teman yang sukanya makan makanan junk food atau misalnya diet yang benar-benar tidak makan gitu, diet yang salah. Nah, jadi harus introspeksi masalah gizi dulu, oke. Setelahnya harus kaji lagi masalah stres. Memang kita perempuan Bu, stres ya, mungkin dengan jam terbang yang tinggi, mengasuh anak, bekerja, itu meningkatkan stres dalam diri kita. Memang harus kita bisa atasin stres kita, misalnya dengan relaksasi, dengan mengerjakan sesuatu yang ibu sukai, dengan mempunyai hobi, seperti itu ya. Nah, kalau kita stres, otomatis produksi hormon gonadotropin akan terganggu dan ini menyebabkan haid Anda menjadi terganggu. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Sering-sering relaksasi, tonton yang happy-happy ya. Oke ya ibu-ibu. Obesitas. Nah, obesitas juga bisa menyebabkan gangguan haid ya. Kenapa? Obesitas menyebabkan perubahan hormon pada diri kita dan itu menyebabkan haid kita juga menjadi tidak teratur. Jadi Bunda saya sarankan olahraga dan pola makan sehat ya. Merokok juga dapat mempengaruhi siklus haid karena dia akan mengganggu hormon estrogen dan progesteron yang ada di tubuh kita. Baikin juga pola istirahatnya. Ya, bagaimana caranya ibu lah mengatur bagaimana enaknya kapan harus istirahat ya. Memang susah sih ibu-ibu ya. Malam juga bergadang, pagi apalagi, subuh apalagi ya. Tapi pinter-pinter ibu ajalah ya mengatur. Setelah itu berolahraga minimal seminggu 3 kali. Gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Misalnya yang bagus untuk ibu-ibu sebenarnya senam BL Bu, senam BL atau Kegel. Aerobik ringan. Nah, itu bagus ya buat ibu-ibu ya. Gak usah yang terlalu berat-berat banget. Tapi kalau ibu suka gak masalah dilakukan. Tapi yang wajibnya buat ibu-ibu itu adalah senam BL dan senam Kegel ya. Terus atasin pola stresnya ibu-ibu. Lakukan kegiatan yang menyenangkan seperti hobi atau misalnya kalau di orang muslim ya banyak membaca Al-Quran, kalau misalnya non-muslim mungkin Alkitab, seperti itu supaya jiwa kita lebih tenang dalam menghadapi hidup ini. Ya memang kalau stres sih akibat macam-macam itu memang setiap orang mengalaminya ibu, tapi insya Allah ibu-ibu sendiri ini bisa mengetahui solusi yang terbaik buat ibu-ibu ya. Nah kalau misalnya memang semuanya udah ibu-ibu lakukan ya, misalnya udah jalankan yang tadi yang saya bilang tadi, ternyata masih gangguan haid, ibu-ibu wajib periksa ke dokter spesialis ya, takutnya ada yang lain misalnya seperti gangguan tiroid, penyakit kronik ya, PCOS dan menopause dini. Jadi memang kita harus periksa ya ibu-ibu. Kalau misalnya secepatnya ibu periksa, jangan takut ya, jangan takut. Kalau secepatnya ibu periksa, lebih cepat diketahui, solusinya akan ada. Kalau misalnya sudah terlanjur berat, nah itu lebih susah lagi. Ya ibu-ibu ya, semoga membantu, jangan takut dulu, jalanin dulu pola hidup sehat ya ibu-ibu ya.
olahraga teratur, happy nonton-nonton TikTok, yang punya wawasan, semakin tinggi wawasan kita, pola stres kita akan semakin berkurang. Karena kita bisa ngatasinnya, karena kita tahu ilmunya. Ya ibu-ibu ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.